Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusarruna fil khairat wa ulaika minas shalihin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba' min du'ain la isma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat, kerabat mu'alimin dimanapun berada, alhamdulillah kita ketemu lagi dengan program kuliah Ramadan yang hari ini kita akan menyampaikan sajul singkat Nuzulul Quran. Mengambil keberkahan kita dalam pertemuan yang mulia ini, kami akan mengutip ungkapan seorang ulama besar kita, almarhum Tuan Arsyad Thalib Lubis, pendiri Al-Jamiatul Wasliyah, pembangun Universitas Al-Wasiyah dan universitas lainnya. Kata beliau menjelaskan kepada kita, hari permulaan turun Al-Quran kini telah biasa disebut dengan hari Nuzulul Quran. Dengan pernyataan almarhum ini jelas buat kita bersama bahwa permulaan turun Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah yang diabadikan oleh para ulama-ulama dalam sejarah Al-Quran, kata almarhum Tuan Arsyad, pertama turun Al-Quran itu disebut namanya Nuzulul Quran. Perkataan Nuzul dan perkataan Quran, dua kata itu, perkataan nuzul artinya turun. Maksudnya apa? Pindah dari tempat yang sebelah atas ke tempat sebelah bawah. Atau ada juga makna kiasan atau majazi, pindah dari tempat yang mulia kepada tempat yang kurang mulia. Sementara Al-Quran adalah bacaan atau himpunan. Kenapa dikatakan Al-Quran bacaan? Karena dia kitab adalah Al-Quran adalah kitab bacaan umat Islam sedunia, dimanapun dia berada. Bahkan Allah mengatakan kepada kita, Iqra'ul Quran, baca kamulah Al-Quran. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Al-Quran. Iqra', bacalah olehmu Al-Quran. Itu adalah ungkapan Rasulullah atau hadis Rasulullah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamulah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Mengapa dikatakan Al-Quran turun? Karena kata para ulama, Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan yang Maha Mulia kepada hamba yang tunduk patuh kepadanya. Maka dikatakan Al-Quran turun. Ada juga ulama mengatakan kepada kita, dikatakan turun Al-Quran karena Quran itu diterima oleh Jibril alaihissalam dari Allah di langit dan dibawa kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah ke permukaan bumi. Bahkan ada riwayat mengatakan kepada kita lagi, turun Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang disebut Baitul Izza, itu sekaligus 30 juz Al-Quran habis. Tetapi turun kepada Muhammad Rasulullah selama 23 tahun, beransur-ansur dibawa oleh Jibril, disesuaikan dengan kondisi keadaan apa yang diperlukan pada waktu Nabi Muhammad hidup dan kaum muslimin di kala itu. Kaum muslimin dan muslimat, kerabat mu'alimin dimanapun berada. Dan sejarah menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu turun kepada Rasulullah, yang pertama turun itu ada pada bulan Ramadan. Tegas benar Allah katakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Diturunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Bahkan kalau kita ingin mengambil kesimpulan yang lebih singkat lagi, Al-Quran pertama turun pada bulan Ramadan, tapi Ramadan waktu itu belum diwajibkan kepada kita berpuasa. Waktu Rasulullah berusia sekitar 40 tahun di kota Makkah, dalam sebuah gua namanya Gua Hira. Di sana Jibril datang lalu mengatakan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah, apa kata Jibril? Ya Muhammad, Bashir, Muhammad, gembiralah kamu. Ana Jibril wa anta Rasulullah.
pada saat itu Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasulnya. Sekaligus juga pada waktu itu dalam riwayat dijelaskan kepada kita, Jibril menyuruh kepada Nabi kita untuk membaca. Ya Muhammad, Iqra, bacalah. Kata Nabi, ma Nabi qari, saya nggak bisa baca. Iqra ma Nabi qari, baca, saya tidak bisa baca. Lalu Jibril membacakan 5 ayat Al-Quran yang sering kita sebut namanya surah Iqra atau surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Itulah turun pertama Al-Quran kepada kita Muhammad Rasulullah SAW di Gua Hira. Maka dikatakan oleh para ulama dan jelas kepada kita semua bahwa turun Al-Quran yang pertama itu di negeri kita disebut namanya Hari Nuzulul Quran. Kaum muslimin dan muslimat, kerabat mu'alimin dimanapun berada, kalau ingin kita menghitung-hitung dari pernyataan Jibril kepada Rasulullah tadi, yang pertama bahwa Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi Nabi dan Rasulnya yang berusia 40 tahun itu, dan turun ayat pertama Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah surah Al-Alaq 5 ayat itu, kaum muslimin dan muslimat, kerabat mu'alimin dimanapun berada, andai kata kita ingin menghitung-hitungnya usia kerasulan Nabi kita Muhammad SAW sampai sekarang ini, kita kan hari ini sudah berada di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Sementara Al-Quran turun kepada Rasulullah 13 tahun itu sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Jadi kerasulan Nabi kita sekarang saat ini sudah berusia 1446 tahun. Maksud kami 1456 tahun. 1443 ditambah 13 sama dengan berusia kerasulan Nabi kita Muhammad Rasulullah itu sekitar 1456 tahun. Tentu bersama dengan Al-Quran yang hari ini kita peringati hari turunnya, berusia juga 1456 tahun. Itulah surah Al-Alaq yang 5 ayat diturunkan pertama kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, terutama kerabat mu'alimin dimanapun berada, bahkan ulama menjelaskan kepada kita Al-Quran itu punya nama-nama yang disebut oleh Al-Quran itu sendiri. Al-Quran disebut Alkitab karena ada ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran disebut Alkitab. Tapi di lain kesempatan dikatakan kepada kita Quran itu adalah namanya Al-Quran, namanya Al-Furqan. Sebagaimana ayat yang menjelaskan kepada kita tadi tentang Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bainatim minal huda wal furqan. Pada ayat ini jelas dan tegas kepada kita nama Al-Quran ialah Al-Quran. Nama Al-Quran juga adalah Al-Quran karena dia membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dan yang paling terakhir Al-Quran disebut juga Az-Zikir karena Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang memeliharanya. Zikir di sini bermakna dengan makna Al-Quran. Mana zikir di sini maksudnya adalah Al-Quran. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita ketahui juga, walaupun Al-Quran itu turun kepada Rasulullah ada sebagai petunjuk buat kita perubahan hidup kita mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Baik di dunia, baik di akhirat nanti kita hidup sebagaimana minta kita kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Namun ulama memberikan pesan kepada kita, di antara sebab turun Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah itu tentu banyak sebabnya. Tapi satu di antaranya adalah kadang ada pertanyaan dari para sahabat Nabi, lalu Nabi belum menjawabnya, maka turunlah Al-Quran. Seperti contoh, Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan. Katakan, Qul hiya mawaqitu linnas. Itu adalah waktu-waktu untuk kehidupan manusia. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang harta rampasan. Maka katakanlah harta rampasan itu adalah miliknya Allah dan Rasulnya. Bahkan ada yang menarik buat kita bersama jamaah yang mulia hanakumullah, kerabat mu'alim dimanapun berada. Ada Al-Quran itu turun karena ada peristiwa yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad Rasulullah.
Contoh, kita sebut contoh yang paling ringan dan ayat yang paling pendek dalam Al-Quran. Ada satu surah dalam Al-Quran nama surah Al-Kautsar, hanya 3 ayat. Ya, kalau dalam Al-Quran surah ke-108 tapi wahyu turun kepada Rasulullah, ini surah yang wahyu yang ke-15 kepada Rasulullah. Kita bacakan dalam riwayat, saat Nabi menyampaikan Islam kepada kaum muslimin di kota Makkah, terkhusus waktu itu orang-orang Makkah itu enggan menerima dakwah Rasul, enggan menerima pernyataan dan nasihat Rasulullah, bahkan selalu mengejek-ngejeknya, bahkan mengusahakan agar Nabi Muhammad itu berhenti dari menyampaikan Islam dan Al-Quran yang dibawanya. Satu di antara ejekan mereka kepada Muhammad, Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW itu adalah mereka mengatakan karena anak Nabi Muhammad yang laki-laki tidak ada yang panjang umurnya, sementara yang perempuan panjang umurnya, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, sementara anak Rasul bernama Qasim dan Abdullah yang disebut juga Tahir itu meninggal dunia waktu kecilnya. Maka akan dikatakanlah oleh orang-orang kafir musyrik Mekah di waktu Muhammad itu adalah orang yang sudah terputus. Ejekan datang seperti itu, maka Allah memberikan pernyataan atau memberikan pernyataan Allah kepada kita. Turunlah ayat surah Al-Kautsar kepada Rasulullah waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, inna a'taina, sesungguhnya kami Muhammad telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika, maka sembahyanglah kamu atas nama Tuhanmu. Sembahyang, salatlah kamu karena Tuhanmu. Wanhar, sembelihlah kurban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu itulah sesungguhnya orang yang putus atau orang yang terputus. Kaum muslimin dan muslimat, kerabat mualimin dimanapun berada, satu sebagai pelajaran buat kita bersama, apa di antara pernyataan ulama kepada kita tentang Al-Kautsar? Kata ulama, satu di antara makna Al-Kautsar itu adalah telaga Rasulullah nanti sebelum kita masuk dalam surga, namanya telaga Al-Kautsar di padang mahsyar. Rasul mengatakan kepada bagaimana indahnya penjelasan ulama kepada kita tentang Al-Quran ini. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Kata Rasulullah, man sariba minhu lam yasma abada. Siapa yang mendapat anugerah minum di sana, dia tidak akan haus buat selama-lamanya. Kaum muslimin dan muslimat, kerabat mualimin berada. Ada yang kedua, ulama mengatakan kepada kita bahwa Al-Kautsar itu adalah an-nubuwah, kenabian. Kenapa dia sebut kenabian? Karena kenabian Nabi kita Muhammad Rasulullah berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Kalau nabi-nabi dan Rasul Muhammad Rasulullah diutus Allah buat kaum tertentu, tapi Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW diutus Allah buat seluruh umat manusia. Yang paling menarik kepada kita lagi, ada ulama mengatakan Al-Kautsar itu adalah Al-Quran. Nabi diberi Allah Al-Quran yang mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Ulama sepakat mengatakan kepada kita, kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, dia merupakan pedoman hidup Nabi Musa dan kaumnya, tapi dia tidak berbentuk mukjizat. Sementara Injil juga Nabi Musa diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, juga adalah sebagai pedoman hidup Isa dengan kaumnya, tapi tidak mukjizat. Sementara Al-Quran adalah mukjizat sekaligus pedoman hidup Muhammad dan kaum muslimin. Maka oleh karena itulah, karena Nabi kita Muhammad Rasulullah kerasulannya kekal sampai hari kiamat, maka diberi Allah mukjizat yang kekal sampai hari kiamat, itulah Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat, kerabat mualimin dimanapun berada, inilah barangkali satu di antara penjelasan kami seputar nuzul Al-Quran dan isi kandungan sekelumit dari kandungan-kandungan yang berbilang itu. Inilah isi kandungan di antaranya apa? Penjelasan kepada kita, Al-Kautsar bimakna an-nubuwah, Al-Kautsar bimakna Al-Quran, Al-Kautsar bimakna juga atau penjelasan dengan telaga nanti di padang mahsyar. Yang paling terakhir, jamaah yang mulia, kerabat mualimin dimanapun berada, yang tentu kita tunggu bersama ini. Ada lagi ulama mengatakan kepada kita, Al-Kautsar itu adalah syafaat Rasulullah buat kita nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan dengan selalu kita memperingati nuzulul Quran yang turun kepada Muhammad Rasulullah dan selalu berselawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita di hari kiamat mendapat Rasul, mendapat syafaat Rasulullah dengan kemuliaan membaca Al-Quran dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Demikian dan sekian, terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf kami segala kekurangan, kepada Allah yang ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kota Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh keluarga besar PT 2 Cahaya Haramain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 Cahaya, sinarnya mendunia.